Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus berkenan memberikan semua apa yang kita butuhkan, sehingga walaupun dalam keadaan agak darurat begini masih ada yang mau memfasilitasi kajian tentang agama. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan monggo kita mulai kajian bab awal dalam Irsyadul Ibad ini, yaitu babul imani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amidana bi asrari. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babul imani, bab yang menjelaskan masalah iman. Utawi iki ku bab kang mertelakaken masalah iman. Iman itu at-tasdiq bi kulli ma ulima bidururah. Membenarkan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diketahui dengan secara darurat, dengan secara mudah, dan bahwa itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang secara mudah ada ulima bidururah. Dan wala yu'abbaru illa ma'atalafud, tidak dianggap iman itu kecuali setelah dia mengucapkan bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat bagi orang yang bisa mengucapkan. Kalau orang bisu ya enggak. Jadi membenarkan semua perkara yang bisa diketahui ma'ulima bidururah, yang bisa diketahui dengan secara mudah, ya menurut syariat, ya, mudahnya itu menurut syariat. Contoh secara mudah, ya seperti orang yang sholat, semuanya tahu bahwa tidak bisa kita ngomong bahwa waduh tidak ngerti aku kalau sholat isya itu wajib. Tidak bisa, ini secara mudah sekali. Atau di dalam sholat ada sujudnya. Sholat isya itu 4 rakaat, itu sudah maklum bidarurat, itu sudah diketahui dengan secara gampang. Jadi mengetahui membenarkan dengan sesuatu yang ulima bidarurat, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya min indillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang tidak maklum wa khuruja biddarurah, yang tidak mudah diketahui, artinya sulit diketahui, kok dia misalnya tidak membenarkan sesuatu yang sulit itu, tidak masalah. Menurut al-mu'tamad alal mu'tamad tidak masalah. Contoh
kastiqaqis sudus li bintil ibni, kayak bintul ibni, anak cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapat sudus. Itu kan sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang sulit. Loh, misalnya itu tidak dibenarkan, nah ini alal mu'tamad tidak masalah, itu namanya mengetahui itu tidak dengan darurat, tidak dengan darurat. Tapi kalau wudhu sholat itu pakai wudhu dulu, misalnya orang sholat itu harus wudhu dulu ya itu namanya darurat. Tanah mendadak darurat harus dibenarkan, itu harus dibenarkan, harus tasdik. Nah itu ya. Misalnya orang sujud, ya mungkin kalau sarannya sujud, nah ini yang darurat apa enggak ini ya, mudah-mudahan aja masuk darurat. Kalau masuk enggak darurat nanti apa namanya kebanyakan yang enggak dianggap beriman nanti. Kenapa? Ya karena kadang-kadang sarannya sujud itu susah, kadang-kadang gitu. Kalau sujudnya sih darurat itu jelas kelihatan mata di mana orang sholat mesti sujud. Tapi sarannya sujud lah ini jarang orang yang paham, mungkin dianggap sulit secara agama. Contoh yang lagi ngetren dibahas itu orang yang apa namanya sujud, orang sholat pakai masker. Itu ini bagaimana sujudnya misalnya. Nah, hidung ini kan tidak ada syaratnya untuk nempel kalau hidung. Nih, bahwa sujud itu al-maksud bisujud menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas itu adalah wad'ul jabha, meletakkan dahi ala maudhi'is sujud, di atas tempat sujud mungkasifatan, harus terbuka. Jadi yang maksudnya sujud itu ya apa namanya meletakkan dahi ini dalam keadaan terbuka. Sekalipun orang cadaran bagus, orang pakai cadar bagus. Cuma waktu sholat mau sujud ya memang harus dibuka. Enggak sholat pakai cadar begitu enggak. Nah itu enggak. Nah itu kalau orang masker ya, yang di masker ini kan bukan dahinya. Nah itu kalau dahinya yang dimaskeri ya enggak sah sholatnya. Contoh kadang-kadang ya kita bahas itu yang wajib enggak dibahas, enggak mau tahu. Yang masalah sepele kayak masalah masker ini dipermasalahkan. Ini lah sumpek tuh mikiri umat ini. Gitu. Ada orang sholat nuwun sewu, ini songkoknya didelepkan, didelepkan itu, diblesne begini ini. Nah ini lah jenenge baduke dimaskeri tadi jenenge. Nah terus sujud. Wah ini sudah ya umum lah, walaupun tidak banyak itu ya mendekati banyak lah orang begitu. Tapi nggak ada masalah. Artinya tidak ada masalah itu dipermasalahkan, diajak ngaji ya nggak direken, nggak dihiraukan. Nah, begitu ada masker yang dimaskeri mulutnya sama hidungnya dipermasalahkan, ini lah repot jenenge. Pun itu. Jadi kalau sholat sujud pakai sholat pakai masker ya tidak masalah. Paling banter ya hukumnya makruh gitu aja. Tapi kalau sudah songkoknya yang dimasukkan begini ya, terus yang dibuat sujud itu songkoknya bukan dahinya langsung nempel, lah ini yang masalah. Nah itu nggak ngerti saya itu masuk darurat apa enggak yang begitu itu. Nah itu nggih. Pun itu iman ya. Jadi at-tasdiq bi kulli ma ulima bidarurat ya, membenarkan segala sesuatu semua perkara yang bisa diketahui, bisa dimengerti, bisa ketahui dengan mudah, kayak ngono ae lah. Bahwa itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang membawa dari sisi dari indallahi, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus wala yu'abbaru illa ma'at-talaffuz. Lah iman itu tidak sah kalau tidak dilafatkan. Bisyahadata ini syahadat dua itu syahadatnya ini harus diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Kok iman tok ngomong atau hatinya yakin tapi ndak ngomong, ya itu iman namanya. Ndak dianggap, nggak dianggap. Nggak dianggap. Ya mungkin ada nanti pembahasan bahwa oh itu apa namanya fid dunya bihukmil kafir karena tidak melafadzkan, tapi di akhirat karena hatinya itu iman dianggap iman. Ya mungkin ada pembahasan di belakang nanti begitu ada. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini diteruskan bahwa karena orang iman itu di belakang nanti sebetulnya ada penjelasannya. Orang iman itu harus dilafadzkan, diucapkan supaya sah. Maka monggo ini yang beberapa kejadian, ada orang mau masuk Islam, beriman mau masuk Islam, kok ditunggu, nanti nunggu di masjid A, nanti nunggu dari KUA, nanti dulu. Ini yang nunda begitu itu berdosa. Jadi misalnya ada orang datang kepada kita memberi kabar bahwa Pak saya kepingin baca syahadat. Nah sekarang juga ini harus kita tuntun untuk membaca syahadat. Jangan ditunda, berdosa. Yang menunda itu berdosa. Yang menunda berdosa. Sambun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala dawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, iling-iling menungso, u'budu nyembau sira kabeh, ay wahidu tegese nyuwijekno sira kabeh, robbakum ing pangeran sira kabeh, alladzi dzat khalaqakum kang dadekaken kang nitahaken sapa si alladikum ing sira kabeh, waladina ay khalaqakum alladina, waladina lan dadekno lan nitahaken ing wong akeh min qablikum kang sadurunge sira kabeh, la'allakum menawa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sira kabeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kurang lebih artinya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia mana? Ya manusia kita ini, menungso ini. Manusia yang bisa beriman, yang bisa kafir, yang bisa bertakwa, yang bisa apa namanya jadi ulama dan bisa tidak jadi ulama, itu manusia. Nah itu lagi. Kalau tidak manusia ya tidak bisa bertakwa, ya tidak bisa jadi ulama itu. Nah itu nas, manusia. Nah ini berarti ayat ini diturunkan apa namanya di Mekah, karena kitabnya manusia, nas manusia. Biasanya kalau di Medina itu ya ayyuhalladzina amanu, u'budu sembahlah, robbakum Tuhan kalian, ya sembahlah Tuhanmu, ay wahidu esakanlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian, waladina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Hei para manusia, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum. Nah, diberi alladzi khalaqakum yang telah menciptakanmu. Lho ngoten. Artinya kita ini diajak berpikir bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diciptakan oleh Allah. Kenyataannya ada. Kenyataannya kita sudah ada ini. Bukan karena proses alam, gara-gara perkawinan ini muncul kita, begitu, itu kan sebab musababnya. Tapi yang kita disuruh mikir itu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kita ini. Jadi satu, orang beriman itu maknanya ya untuk mengetahui bahwa kita ini makhluk, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu, alladzi khalaqakum, yang diciptakan, yang apa namanya, supaya tahu kita ini bahwa pencipta kita itu adalah Allah. Yang kedua, untuk mensyukuri, wahidu
esakanlah Tuhanmu yang telah menciptakan kita ini. Jadi sembahlah satu. Ya, maksudnya sembahlah itu kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah famanau at-tauhid. Jadi semua di Quran itu yang tertulis maknanya kata-kata ungkapan ibadah itu maksudnya adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua kalau diteruskan masalah ubudu, sembahlah Tuhanmu. Berarti kita menyembah Tuhan, menyembah Allah itu mestinya karena syukur kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten mestinya. Jadi kita sholat itu bisa sedikit agak tadallul gitu nggih. Bisa merasa hina, merasa khusyuk, merasa perlu untuk sholat karena mensyukuri bahwa seandainya saya tidak diciptakan, ya enggak ada. Kita enggak bisa merasakan apa-apa, enggak bisa makan, enggak bisa nyicipi bakso, empek-empek dan lain sebagainya, enggak bisa, enggak diciptakan oleh Allah. Nah, itu okay. Jadi ibadah kita ini mestinya untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun lebih gamblangi, sholat kita itu mestinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diciptakan. Ini baru diciptakan saja, ini belum yang lain, ini dikasihkan Masya Allah kesehatan, diberi dicukupi mulai lahir sampai sekarang, semuanya yang kita butuhkan ada. Butuh makan ada, butuh makan anget ada, butuh makan dingin ada, butuh makan panas juga ada. Semuanya disiapkan oleh Allah dan itu kita rasakan, sudah kita rasakan. Nah itu loh, itu. Jadi monggo, salah kalau kita nanti itu ternyata sholat itu kok kepingin sugih, sholat kok kepingin rezeki lancar, sholat kok kepingin dagangannya laris. Nggih jelas keliru kita ini. Mestinya kita sholat itu, waduh saya ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Jadi bisa sedikit agak sholat itu bukan kebutuhannya Allah, bisa paham begitu. Karena kalau kebutuhan kita, ya kita ini akan ngomong ya, yang penting kan aku wis sholat. Nah itu, seolah-olah Allah butuh kita sembah itu. Kebutuhannya Allah sholat itu seolah-olah begitu, bukan kebutuhan kita. Ya walaupun sholat kita ini hanya menggugurkan kewajiban tingkat derajat, tingkatan sholat kita itu. Menggugurkan kewajiban sholat itu. Ada yang orang sholat itu muraqabah karena memang merasa dipentelengi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus, lumayan. Yang paling bagus kayak Rasulullah memang ka'annahu ya Allah. Seolah-olah memang Rasulullah itu menikmati betul dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat yang paling tinggi ya, sholatnya Rasulullah. Di bawahnya itu orang yang sholat merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita belum lah sampai di situ. Nah, kita ini masih menggugurkan kewajiban. Buktinya apa? Buktinya nggih banyak. Buktinya sholat sunnah yang kita tinggalkan itu sudah bukti itu. Nah itu toh. Nah kenapa kalau sholat sunnah kok ditinggalkan? Karena tidak wajib. Karena saya meninggalkan itu tidak disiksa. Lagi seandainya sholat isya juga disiksa, ini nggak sholat kita, nggak sholat. Nah itu buktinya kalau kita ini hanya menggugurkan kewajiban. Nah, buktinya sholat sunat ya ndak. Ya tarawih tapi yo kayak terkan ngono itu. Nah itu nggih. Tarawih ini kau kenceng banget. Wis lumayan aku gelem tarawih. Jadi seolah-olah Allah yang butuh tarawih kita kan boten sebetulnya. Nah, monggo untuk mengembalikan itu kita ini paham bahwa Allah itu sembahlah Allah karena Allah sudah menciptakan kita. Artinya apa?
ibadah kita ini untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina min qablikum, dan Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Udah untung bapak kita diciptakan oleh Allah, mbah kita diciptakan oleh Allah, mbahnya bapak kita diciptakan oleh Allah, mbahnya mbah kita diciptakan oleh Allah, akhirnya sampai kepada kita. Loh, itu disyukuri dengan ibadah, dengan sholat. La'allakum tattaqun, kalau sudah ibadah ini supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Lah ini intinya manusia. Qala al-Baidawi, Imam al-Baidawi menjelaskan nabbaha subhanahu wa ta'ala ala anna taqwa muntaha darajati salikin. Allah mengingatkan bahwa bahwa sesungguhnya takwa itu adalah derajat yang paling tinggi orang yang salik, orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini pun jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.